Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur saudara masih dapat mengikuti di dalam firman Tuhan renungan harian kita saat ini. Kita berdoa. Tuhan kami yang penuh kasih, kami bersyukur hari ini dapat mengikuti lagi firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan terus menyertai kami. Jauhkan kami daripada gangguan iblis agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul firman Tuhan hari ini adalah iman yang tidak tergoyahkan. Ayat renungan di dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pokok ara tidak berbuah dan pokok anggur tidak berbuah, biarpun hasil pokok zaitun mengecewakan dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun domba gaib daripada kurungannya dan tidak ada lembu di dalam kandang, aku akan bersukaria karena Tuhan dan bergembira karena Allah yang menyelamatkan aku. Kita menemukan tindak balas Ayub kepada semua masalahnya mengagumkan. Bagaimana mungkin seorang yang kehilangan segala harta milik mereka, semua anak-anak mereka, dan akhirnya kesehatan mereka, namun tidak marah atau merungut? Bagaimana kita akan bersaksi jika seorang sahabat mendapati diri mereka dalam situasi yang sedemikian rupa? Bagaimana mereka bereaksi? Adakah kita akan terkejut jika mereka mengungkapkan rasa hina mereka, kekecewaan mereka, rasa putus harapan mereka? Saya rasa kita akan lebih terkejut jika mereka tidak mengungkapkan semua itu. Ia adalah normal dalam situasi ini untuk mempunyai masalah, untuk menerima keadaan hidup dalam penafian semua perkara buruk yang telah menimpa kita. Namun, ini adalah bertentangan dengan bagaimana Ayub bertindak balas. Kajian-kajian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang menghadapi penyakit terminal melalui beberapa peringkat. Yang pertama ialah penafian. Kejutan awal dari berita yang tidak diduga itu membawa orang-orang untuk menafikan bahwa ia benar-benar sedang berlaku. Dalam petikan Alkitab hari ini, Habakuk tidak berada dalam penafian mengenai situasinya. Dia sadar akan semua yang sedang berlaku kepadanya. Tetapi seperti Ayub, dia tidak membenarkan perkara ini menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Dia mampu mempertahankan sikap positifnya walaupun dengan keadaan seperti itu, karena dia ingat bagaimana Tuhan telah memberkati di masa lalu dia. Dia memilih untuk berfokus pada perkara-perkara baik daripada hanya berputus asa dan tinggal memikirkan perkara-perkara buruk. Saudara yang terkasih, setiap satu kita menghadapi keadaan-keadaan yang mencabar pada suatu titik tertentu dalam hidup kita. Ia mungkin kehilangan pekerjaan kita, kehilangan seorang anak yang tidak diduga, mendapati diri kita menghidap penyakit terminal. Dalam masa seperti ini adalah normal untuk mengalami suatu masa penafian. Tapi kita tidak boleh tetap berada di sana selama-lamanya. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita mempunyai janji kehidupan kekal dan jaminan akan bertemu semula dengan mereka yang telah pergi. Apabila kita meletakkan ujian-ujian kita dalam perspektif yang benar dan berpaut pada janji-janji Tuhan, kita boleh mengongsikan sikap positif dan bersabar dari Ayub dan Habakuk, mengetahui bahwa Bapa Surgawi kita akan menjaga kita. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata kepada kita juga, "Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Engkau bagi kami di masa lalu. Apabila keadaan-keadaan tidak berlaku dengan baik dan kesakitan yang kami alami kelihatannya tidak tertanggung, tolong ingatkan kami akan semua berkat-berkat-Mu yang banyak itu." Inilah firman Tuhan kita pada hari ini. Kiranya menjadi satu nasihat bahwa iman kita haruslah tidak tergoyang. Walau apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan kami di surga, kami bersyukur dengan firman-Mu hari ini
yang mengatakan bahwa iman kami harus tidak goyang dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih dengan nasihat-Mu, berkati kami bersama keluarga kami. Dalam nama Yesus. Amin.